Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Stefani dengan NIM 240211500009. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas metodologi desain arsitektur. Baik, data yang diambil yaitu 1. Inventory atau inventarisasi data. Inventory atau inventarisasi data adalah proses pengumpulan, pencatatan, analisis berbagai informasi atau data yang relevan dengan proyek desain. Yang kedua, analisis atau analisis data. Analisis data adalah proses pengolahan, dan investasi informasi yang telah dikumpulkan. Yang ketiga, sintesis atau sintesis data. Dalam metodologi desain arsitektur adalah tahap setelah analisis. Di sini kita bisa lihat site plan. Site plan-nya yaitu perumahan. Jadi saya bertempat tinggal di Desa Madongka, Dusun Katembe. Titik hitam itu adalah lokasi tempat tinggal saya. Adapun langkah-langkahnya inventory atau inventarisasi data. Yang pertama, elemen fisik. Elemen fisik yaitu topografi. Topografi di sini ketinggian lahan relatif rendah karena dekat pantai. Potensi pasang surut dan abrasi harus diperhatikan. Vegetasi, kemungkinan terdapat vegetasi pantai seperti kelapa, bakau, atau perdu. Beriklim tropis dengan kelembaban tertinggi. Terpengaruh angin laut yang bisa membawa udara sejuk atau kelembaban tinggi. Tata guna lahan. Tata guna lahan yaitu kombinasi permukaan dan fasilitas umum seperti masjid dan jalan desa. Area sekitar kemungkinan memiliki pemanfaatan untuk berikan atau berwisata. Adapun elemen buatan seperti masjid. Masjid Al-Jihad sebagai landmark utama di Desa Madongka. Selanjutnya, rumah-rumah penduduk dengan tipologi khas pesisir yang dekat dengan laut. Selanjutnya, jalan desa sebagai akses utama untuk bepergian para warga atau masyarakat sekitar. Adapun elemen sosial, yang pertama, pola aktivitas. Kegiatan keagamaan cukup dominan di sekitar Masjid Al-Jihad. Aktivitas masyarakat terkait dengan laut seperti nelayan atau wisata bahari. Interaksi sosial cenderung erat karena lingkungan desa. Dan di desa kebanyakan pekerja yaitu nelayan dan petani. Yang kedua, penggunaan ruang. Ruang cenderung memiliki halaman luas untuk interaksi sosial. Masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Pantai mungkin digunakan untuk rekreasi atau ekonomi masyarakat. Karena mengapa disebut ekonomi masyarakat? Kebanyakan masyarakat di Desa Madongka bermata pencaharian di laut, bekerja sebagai nelayan. Lanjut, elemen visual. Yang pertama, pemandangan. Menghadap ke laut dengan horizontal yang terbuka, Masjid Al-Jihad sebagai elemen visual dominan. Komposisi ruang, rumah-rumah kemungkinan terbesar dengan jalan desa sebagai penghubung area pantai yang terbuka memberikan kontras dengan permukiman. Elemen estetis, arsitektur rumah mungkin mengadaptasi kondisi iklim pesisir.
atap yang tinggi, ventilasi yang baik. Langkah selanjutnya itu teknik pengambilan data. Yang pertama adalah masjid, di mana fasilitas umum yang dimana ada kegiatan keagamaan. Yang kedua, jalan di bagian pantai. Jadi pantai ini sebagai pariwisata pengunjung. Di bagian kanan atas, jalan setempat, di mana jalan ini memudahkan masyarakat setempat untuk bepergian. Yang titik hitam ini adalah rumah saya, dan yang terakhir adalah perumahan warga setempat, di mana perumahan warga setempat ini di halaman-halaman rumah sangat luas karena belum banyak bangunan-bangunan di sekitarnya dan halaman-halamannya yang begitu luas. Baik, lanjut analisis. Teknik analisis diagram hubungan. Site fasilitas umum yaitu akses jalan utama, masjid, jalan utama, trotoar. Adapun keamanan yaitu pos jaga, penerangan jalan. Adapun taman area terbuka bisa sebagai pendapatan penduduk. Adapun pemetaan peluang dan kendala. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur seperti jalan rusak menyusahkan pengendara untuk melewati jalan tersebut, drainase dan penerangan. Yang kedua, lahan kosong untuk pengembangan seperti taman, fasilitas olahraga, dan pusat komunitas. Langkah selanjutnya yaitu matriks SWOT. Adapun beberapa yaitu ancaman, peluang, kelemahan, dan kekuatan. Ancamannya seperti persaingan wisata, abrasi pantai, dan isu lingkungan. Kelemahannya kebersihan dan pemeliharaan, aksesibilitas, dan ekonomi masyarakat. Peluangnya pengembangan pariwisata, media sosial, dan ekowisata. Kekuatannya pesona alam, dukungan pemerintah, dan kualitas pelayanan. Selanjutnya sintesis. Yang pertama ada site, yaitu lokasi rumah tinggal saya. Adapun analisis potensi site dan potensi lingkungan. Identifikasi kendala, ada kendala fisik dan kendala non fisik. Lalu dibawa ke sintesis data, kumpulkan ke solusi desain. Untuk mengetahui potensi site, analisis potensi lingkungan, identifikasi kendala fisik, kendala non fisik, sintesis data, dan solusi desain akan saya jelaskan di selanjutnya. Baik, potensi site, spesifikasi ukuran lahan yang tepat yaitu rumah saya sendiri 8x14 dengan orientasi bangunan ke utara, kondisi tanah yang subur. Berikutnya potensi lingkungan, akses spesifikasi melalui jalan utama, details utilitas yang tersedia, air, listrik, internet, dan tempat sampah, karakteristik iklim dan dingin. Adapun kendala non fisik, detail sumber kebisingan seperti lalu lintas, utilitas, dan laut. Aspek privasi yang lebih spesifik, karakteristik sosial budaya setempat. Adapun solusi desain yang disesuaikan dengan kondisi, optimasi layout berdasarkan dimensi lahan, strategi penanganan kebisingan, zonasi yang memperhatikan privasi, pertimbangan adaptasi sosial budaya, dan yang terakhir sistem
aksi yang efektif. Baik, mungkin sampai di sini saja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.